Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Puji sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi teknologi di dalam pembelajaran matematika, serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita semua bisa mengikuti kuliah pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi teknologi yang bisa dipergunakan dalam pembelajaran matematik. Ya, inilah keempat aplikasi yang akan kami paparkan ya. Yang pertama itu Hyper Scientific Calculator, yang kedua matematik, yang ketiga ada Symbol Lab, dan yang keempat Kanda. Nah, inilah tampilannya dari tiap-tiap aplikasi tersebut. Untuk materi pembuka selanjutnya akan kita simak tentang Hyper Scientific Calculator yang akan dipresentasikan oleh Pak Marjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Para sobat, berjumpa dengan saya di tutorial cara penggunaan Hyper Scientific Calculator. Para sobat, sebelum para sobat memakai Hyper Scientific Calculator, tentu saja para sobat harus mendownload melalui Play Store handphone para sobat. Setelah para sobat mendownload Hyper Scientific dan para sobat ingin segera memakainya, pertama-tama para sobat menekan Hyper Scientific Calculator. Para sobat, setelah itu para sobat men-setting Hyper Scientific Calculator ini agar supaya bisa digunakan secara sempurna. Pertama-tama tekan menu, kemudian di dalam menu ada banyak sekali pilihan dan para sobat memilih mode. Di dalam mode ada pilihan klasik, expression, and RPN. Kemudian para sobat cukup memilih expression saja, kemudian tekan OK. Dengan menggunakan Hyper Scientific Calculator, kita bisa mengoperasikan bilangan eksponen. Sebagai contoh, A pangkat B ditambah X kali C pangkat D ditambah E pangkat F per G pangkat H. Dengan bilangan-bilangan yang sudah kita pilih, bilangan berpangkat pada Hyper Scientific Calculator menggunakan fungsi X pangkat Y. 2 pangkat 3. Kemudian ditambah 4 kali X pangkat Y untuk menempatkan bilangan 5 pangkat minus 6. Kemudian ditambah, karena ini bilangan pecahan, kita menggunakan fungsi D per C. Dan karena 3 pangkat 12 adalah bilangan berpangkat, kita pilih X pangkat Y untuk menempatkan 3 pangkat 12. Kemudian, sebagai bilangan pembilang adalah bilangan berpangkat juga. Oleh karena itu, kita tekan fungsi X pangkat Y. Kita tekan 5 dengan pangkat minus 2. Maka hasilnya bisa diketahui, yaitu 13.286.033,000 sekian. Baik para sobat, sekarang kita akan mengoperasikan operasi bilangan akar dengan menggunakan Hyper Scientific Calculator. Contoh, akar A ditambah dengan B akar C dikurang akar pangkat E dari D dikurang akar pangkat F dari G dibagi dengan akar pangkat I dari H. Dan sebagai contoh adalah akar 2 ditambah dengan 5 akar 3 dikurang 3 akar 5 dikurang akar pangkat 3 dari 4 per akar pangkat 5 dari 2. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akar 2. Kita ketik akar X, kita taruh angka 2. Kemudian ditambah dengan 5 dikali akar 3 dikali akar 3. Kita pencet akar, kemudian 3. Setelah itu dikurang
Di sini ada akar pangkat gitu ya. Akar pangkat berarti kita tekan shift, kemudian kita cari akar pangkat. 3, kemudian dari 5. Dari 5, kemudian dikurang akar pangkat 4 dari akar dibagi akar pangkat 5 dari 2, berarti kita menggunakan rumus D per C. Ada pembilang dan ada penyebut. Untuk pembilangnya kita menekan akar pangkat X dari Y, berarti kita tekan shift, kemudian kita tekan akar pangkat X dari Y. Kemudian kita taruh angka 3, kemudian kita tekan angka 4. Kemudian untuk pembilangnya juga masih menggunakan akar pangkat gitu ya, berarti kita tekan shift lagi, kemudian kita tekan akar X dari Y, kemudian kita taruh angka 5 dan juga akar 2. Oleh karena itu telah ditemukan harganya adalah 6,982 sekian. Kembali bersama dengan Hyper Scientific Calculator, dan kali ini kita akan mengoperasikan bilangan dalam bentuk logaritma. Sebagai contoh, log A dikurang B log C ditambah D log E dibagi F log G. Kita ambil bilangan log 100 dikurang 2 log 16 ditambah 2 log 4 dibagi 3 log 27. Bagaimana caranya? Pertama, kita tekan log. Kita masukkan bilangan 100. Kemudian, operasi bilangannya adalah minus. Minus pada log yang menggunakan bilangan pokok kecuali 10, kita menggunakan shift, kemudian tekan log X dari Y. Nah, log X dari Y di sini adalah 2 log 16. Kita ketik 2, kemudian kita ketik 16. Kita ketik 16, kemudian operasi matematikanya adalah plus. Karena di sini ada pecahan, maka kita ketik kembali bentuk pecahan D per C. Kemudian log 2 log 4, kita tekan shift, kemudian kita tekan log X Y. Nah, kita masukkan bilangan, pokoknya adalah 2, kemudian bilangan radikalnya adalah 4. Kemudian untuk pembilangnya sudah kita ketik, sedangkan untuk penyebutnya adalah 3 log 27. Kita ketik shift, kemudian kita tekan log X dari Y. Masukkan bilangan pokoknya 3 dan bilangan radikalnya adalah 27. Maka hasilnya adalah min 1,3. Para sobat, berikutnya adalah perhitungan operasi bilangan faktorial dengan menggunakan Hyper Scientific Calculator. Para sobat, perhitungan bilangan faktorial sangat penting di dalam kaidah pencacahan dan ini merupakan dasar dari pelajaran statistik. Sebagai contoh, A faktorial ditambah B kali C faktorial dikurang D faktorial dibagi E faktorial. Dengan pilihan bilangan, contoh 3 faktorial ditambah 5 kali 4 faktorial dikurang 2 faktorial dibagi 3 faktorial. Para sobat, karena faktorial ini merupakan suatu fungsi, maka kita ketik shift, kemudian kita ketik faktorial. Kita masukkan angka 3. 3 faktorial sama dengan 6, cocok. Kemudian para sobat, kita tambah, yaitu 5 dikalikan. Di sini faktorial kembali, kita ketik shift, kemudian kita ketik faktorial. Kita masukkan bilangan 4 faktorial. Setelah itu, para sobat mengurangi. Karena berikutnya adalah bilangan pecahan, maka kita tidak lupa menekan D per C. Kemudian kita tekan shift kembali untuk mencari fungsi faktorial. Kita masukkan bilangannya, yaitu 2 faktorial. Kemudian kita pilih kembali bilangan berikutnya adalah 3 faktorial. Dengan demikian ketemu 125,3.
Para sobat, masih bersama dengan tutorial cara menggunakan Hyperscientific Calculator, dan kali ini kita akan mencoba mengoperasikan ilmu hitung kombinatorik yang disimbolkan dengan NCK. NCK sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N min K faktorial. Sebagai contoh misalnya 15 kombinasi 11. Para sobat, disebabkan karena kombinasi adalah merupakan suatu fungsi, maka pertama-tama kita tekan Shift, kemudian kita tekan NCR. Masukkan bilangannya yaitu 15 dan berikutnya kita masukkan bilangan 11. Maka 15 kombinasi 11 adalah 1300. Para sobat, berikutnya adalah perhitungan permutasi dengan menggunakan Hyperscientific Calculator. NPK yang dirumuskan dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Sebagai contoh adalah 10 permutasi 4 yang dirumuskan sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 minus 4 faktorial. Dan kita tidak perlu menghitung, langsung menggunakan fungsi daripada Shift, kemudian ditekan NPR. Dan kita tekan 10, permutasinya 4, berarti kita tekan 4. Maka langsung ketemu bahwa 10 permutasi 4 sama dengan 5040. Para sobat, Hyperscientific Calculator juga bisa digunakan untuk operasi diferensial atau turunan. Untuk turunan fungsi aljabar diberikan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a n x pangkat n min 1. Sebagai contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 4x pangkat 6 min 5x pangkat min 7. Para sobat, disebabkan karena diferensial atau turunan ini merupakan suatu fungsi, maka kita tekan Shift. Kemudian kita tekan d per dx. Kemudian kita tekan 3, kita tekan X, dan kita tekan pangkatnya yaitu 5. Kemudian kita tambahkan. Kita tekan Shift, kita tekan D per DX, kemudian kita tekan 4, kita tekan X, kita tekan X pangkat Y, kemudian kita tekan pangkatnya 6. Kemudian kita kurangkan. Kita tekan Shift, kita tekan D per DX, kita tekan 5, kita tekan X, kita tekan X pangkat Y, kita tekan minus 7. Maka hasilnya bisa diketahui yaitu 15X pangkat 4 plus 24X pangkat 5 plus 35 per X pangkat 8. Hyperscientific Calculator juga dapat digunakan untuk operasi integral. Sebagaimana integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Bagaimanakah dengan operasi integral 5x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 3x pangkat 4 dx? Mari kita gunakan Hyperscientific Calculator. Pertama, kita tekan integral dx. Kemudian kita tekan 5, kita tekan x, kita tekan x pangkat y, kita tekan pangkatnya 4. Kemudian kita tambahkan, tekan kembali integral dx, tekan 4, tekan x, tekan y pangkat x, tekan 3. Kemudian kita kurangkan, kita tekan integral dx, kemudian kita tekan 3, kita tekan x, kita tekan x pangkat y, kita tekan 4. Hasilnya sudah bisa ditemukan, yaitu 0,4x pangkat 5 plus x pangkat 4 plus c. Para sobat, di samping Hyperscientific Calculator dapat menghitung integral tertentu, juga dapat menghitung integral tertentu. Nah, integral tertentu adalah integral yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas. Sebagai contoh misalnya, integral 5x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 3x pangkat 4 dx dibatasi dari 1 sampai 4. Bagaimanakah caranya? Pertama, kita ketik integral dx. Kemudian kita ketik 5, kita ketik x, kita ketik x pangkat y, kita ketik 4. Kemudian dibatasi dari 1 sampai 4. Dan kita jumlahkan, kita ketik kembali integral dx. Kemudian kita ketik 4x, kita ketik x pangkat y, kita ketik 3 dibatasi dari 1 sampai
4. Kemudian kita kurangkan, kembali kita tekan integral dx. Kemudian kita tekan 3, kita tekan x, kita tekan x pangkat y, kita tekan 4, kita tekan batasnya 1 sampai dengan 4. Baik, hasilnya sudah dapat dilihat, 664,2. Hyperscientific Calculator merupakan suatu kalkulator yang sangat canggih dan bisa menghitung berbagai jenis rumus yang ada di dalam matematika dan juga fisika. Salah satu contoh adalah aplikasi dalam penerapan rumus fisika, yaitu gaya tarik-menarik antar dua buah benda yang bermuatan listrik yang dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sebagai contoh misalnya, berapakah gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik jika benda yang pertama sebesar 3 kolom dan benda yang kedua 5 kolom dan jarak keduanya adalah 0,5 dengan harga K sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka gaya tarik-menarik ini bisa dihitung sebagai berikut. Yang pertama, ketik 3. Yang kedua, ketik kali. Yang ketiga, ketik 10. Kemudian x pangkat y 8. Kemudian dikali. Kemudian d per c. Kemudian 3 kali 5. Kemudian 0,5. Kemudian x pangkat y. Kemudian 2. Hasilnya bisa ditemukan sebesar 18,000,000,000. Dengan menggunakan hyperscientific calculator bisa digunakan untuk menghitung besarnya tegangan sekunder pada sebuah transformator yang dirumuskan dengan Vs sama dengan Vp dikalikan Np dibagi Ns, di mana Vs adalah tegangan sekunder, Vp adalah tegangan primer, Np jumlah lilitan primer, dan Ns adalah jumlah lilitan sekunder. Dengan tegangan primer 220 volt dan jumlah lilitan primer sebesar 2000 dan jumlah lilitan sekunder sebanyak 4000, berapakah jumlah besarnya tegangan sekunder? Dengan menggunakan hyperscientific calculator adalah sebagai berikut. Tekan D per C, kemudian tekan 220, kita tekan kali, kita tekan 2000, kemudian pada pembilangnya kita tekan 4000. Maka dapat diketahui bahwa besarnya tegangan sekunder adalah 110. Para sobat, marilah kita menuju ke matematika keuangan. Matematika keuangan lebih banyak membahas masalah modal-modal, dan salah satu diantaranya adalah menghitung modal akhir dari suatu modal awal yang dibungakan secara bunga majemuk, yang dirumuskan dengan Mn sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N, dengan Mn adalah modal akhir, M0 adalah modal awal, I adalah suku bunga per periode, dan N adalah periode. Dengan modal sebesar Rp5.000 yang dibungakan secara bunga majemuk sebesar 2% per periode dan dibungakan selama 60 periode. Bagaimana cara menghitung modal akhir? Para sobat, untuk menggunakan hyperscientific calculator ini adalah sebagai berikut. Kita tekan 5.000. Kemudian kita tekan kali, kita tekan kurung, kita tekan 1, kita tekan plus, kita tekan 0,02, kita tekan kurung, kita tekan X pangkat Y, kita tekan 60. Maka hasilnya langsung bisa diketahui, yaitu 5.003,281,030. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan hyperscientific calculator. Kelebihan-kelebihan dari hyperscientific calculator adalah dilengkapi dengan banyak sekali fungsi yang bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan operasi matematika dan juga fisika. Dan kelemahannya adalah bahwa hyperscientific calculator tidak bisa menyajikan secara... Ya, terima kasih kepada Bapak Marjan yang telah mempresentasikan tentang hyperscientific calculator ya dengan sangat jelas sekali. Untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua tentang matematik yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Anggraini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Aplikasi yang saya ambil yaitu aplikasi matematik. Aplikasi matematik adalah salah satu aplikasi untuk belajar matematika yang memiliki desain seperti kalkulator. Aplikasi ini ditawarkan oleh Dabu Application yang dirilis pada tanggal 10 Maret 2012. Kemudian diupdate pada tanggal 5 Oktober 2019. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini, kita bisa langsung mengunduhnya di Play Store. Kita ketikkan matematik, kemudian nanti pilih aplikasi yang ikonnya itu seperti ini. Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah, yaitu dengan cara memasukkan permasalahan soal matematika dengan kalkulator yang tertera pada matematik. Kemudian aplikasi akan memunculkan solusi pemecahan masalah soal matematika tersebut. Nah, saat nanti kita membuka aplikasi matematik, akan muncul seperti ini. Fitur-fiturnya akan muncul seperti ini. Nah, fitur yang disediakan aplikasi ini cukup lengkap, mulai dari untuk menghitung pecahan, akar dan eksponen, logaritma, fungsi linier, fungsi kuadrat, polinomial, vektor, matriks, statistik, kombinatorik, modulo pemfaktoran, kemudian untuk mengkonversi seperti dari Celsius ke Fahrenheit, mil ke kilometer, dan seterusnya. Kelebihan aplikasi matematik ini, yang pertama, dapat menampilkan grafik dari suatu fungsi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian, kalkulatornya ini tersedia mode radian atau degree. Lalu, beberapa fitur dapat mencarikan jawaban melalui aplikasi atau Bluetooth. Aplikasinya itu misalnya ke WhatsApp gitu ya. Kemudian, tersedia fitur input text. Namun, adapun kekurangan dari matematik ini, yang pertama, tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Jadi, kita bisa menikmati dari aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, hanya beberapa fitur yang dapat mencarikan jawaban ke aplikasi lain. Yang ketiga, hanya menunjukkan jawaban akhir, tidak ada cara penyelesaian soal. Lalu kekurangan yang lainnya itu belum tersedia fitur untuk memfoto soal, seperti aplikasi Photomath gitu ya. Ada kan fitur dipoto langsung keluar jawaban. Nah, di sini belum ada. Oke, agar bisa lebih memahami, mari kita perhatikan demonstrasi dari aplikasi matematik ini. Oke, kita langsung saja. Kalau teman-teman belum memiliki aplikasi ini, bisa mengunduh di Play Store. Kita klik Play Store. Kemudian ditelusuri aplikasi, kita ketik matematik. Nah, pilih yang ini. Kita klik. Karena saya sudah mengunduhnya, maka tinggal kita buka. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Tampilan awalnya seperti kalkulator pada umumnya. Kemudian di sini di pojok kanan ada mode-nya, yaitu radian atau degree. Lalu di sini yang garis 3. Nah, di sini terdapat fitur-fiturnya. Formula, function, algebra, probability, conversion, number theory. Di sini semua pakai bahasa Inggris, soalnya gak ada pilihan bahasa Indonesianya. Nah, untuk kalkulator di sini seperti kalkulator biasa lah untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, bentuk akar, bentuk pangkat, logaritma, eksponen bisa di sini ya. Lalu di sini ada fitur-fitur lain, namun saya tidak akan mencoba semuanya, hanya beberapa saja. Misalnya di sini ada function. Di function ada 2. Ada function, ada reconstruction. Kita coba yang function. Nah, berarti di sini kita bisa mengerjakan soal-soal berupa fungsi. Misalnya, saya punya soal. Untuk menambahkan soal, klik plus. Soalnya itu x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kalau sudah memasukkan fungsinya, kita klik tanda checklist.
Nah, matematik akan menampilkan hasil seperti ini. Grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Ada keterangan di atas, yang ini akan berpotongan pada sumbu Y jika X-nya 0, kemudian akan berpotongan di sumbu X, titik puncaknya ini, negatif 3,0. Biasanya anak-anak kalau membuat grafik itu suka pakai tabel. Nah, agar memudahkan, kita bisa menggunakan fitur yang ada di bawah ya. Kalau ini kan untuk turunan, untuk integral, untuk limit. Nah, yang ini untuk membuat tabel. Kita klik, lalu startnya itu mau dari angka berapa? Misalnya dari negatif 2 sampai 3. Jadi kita nggak usah ngitung lagi. Calculate. Nah, di sini sudah langsung keluar hasilnya. Kalau X-nya negatif 2, berarti hasilnya 1, hasil X-nya negatif 1, hasilnya 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita membuat tabel, tinggal memindahkan angka-angka yang ada di sini saja. Ya, kita kembali. Lalu di sini ada algebra. Algebra itu ada equation, ada terms and polynomials, ada vector and matrix. Kita coba yang equation. Di equation ini ada beberapa pilihan lagi. Ada equation, system of linear equation, quadratic equation, cubic equation, dan transpose equation. Kita coba yang system of linear equation. Berarti ini sistem persamaan linear. Nah, ini kebetulan saya udah nyoba suatu soalnya seperti ini. Ketika kita selesai menginputkan soal, maka matematik akan memunculkan hasilnya. Namun di sini tidak ada cara pengerjaannya, hanya menampilkan isinya saja. Jadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Kita coba soal yang lain. Untuk memulai biasa klik ini, tanda plus. Misalnya 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini persamaan pertama. Untuk menambah persamaan selanjutnya, add equation. Add equation. Lalu kita tulis lagi soal yang persamaan yang selanjutnya lagi. Misalnya X ditambah Y sama dengan 12. Kalau sudah selesai, kita cari solusinya, solve. Nah, maka ini hasilnya. X sama dengan negatif 6, Y sama dengan 18. Kalau kita klik titik 3 yang ada di sini, nah ada edit, share, dan delete. Kita bisa men-share jawaban dari soal tersebut. Ada beberapa pilihan. Ada copy text to clipboard, send text via application, add graphic to gallery, add graphic to gallery and send via application, dan send via Bluetooth. Kita coba send text via application aja, yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke aplikasi lain. Kita mau share-nya itu ke aplikasi apa? Misalnya ke WhatsApp. Kita pilih mau dikirim ke siapa, misalnya ke Tehlia. Nah, nanti yang akan kekirim ke Tehlianya itu seperti ini. 2X tambah Y sama dengan 6, X tambah Y sama dengan 12, garis gitu ya. Lalu hasilnya X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 18. Kita kembali ke fungsi yang lain. Nah, di sini ada terms and polynomial, ada vector and matrix. Nah, misalnya untuk vector and matrix, nah di sini buat matrix disediakan matriksnya itu mau berapa kolom, mau berapa rows gitu ya. Ordernya mau berapa. Kalau misalnya ini kolom 5, rowsnya bisa kita atur ininya ya. Di sini sampai 8 kolom dan 8 baris. Nah, misalnya nih saya bikin hapus. Kita bikin lagi angkanya sembarang aja, misalnya 2 ke pinggir, 1 ke bawah,
5 ke pinggir 3. Ditambah matriks. Ini 2, 0 aja ya. Ini 1, ini 3. Misalnya ini, kalau udah selesai input soal sama dengan, maka matematik akan menampilkan hasil seperti ini. Lanjut ke yang lainnya. Misalnya kita coba yang equation yang ini. Nah, misalnya 2x tambah 5y sama dengan 20. Ini bisa beberapa fungsi persamaan. Saya ambil satu aja, solve. Nah, di sini bisa kita buat plotnya gitu ke 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini kalau 3 dimensi seperti ini grafiknya. Itu untuk yang equation ya. Kemudian di sini ada statistik kombinatorik. Kita coba buka yang statistik. Nah, statistik yang bisa dikerjakan di matematik ini ada list, contingency table, binomial distribution, normal distribution, Gaussian test, density test, test of independent, linear regression. Nah, statistika yang bisa dikerjakan yaitu ini ya. Bisa teman-teman coba nanti ya. Kemudian kombinatorik. Kombinatorik di sini ada permutation, repetition. Kita tinggal masukkan nilai n, nilai k-nya, nanti matematik akan langsung memproses. Misalnya di sini n-nya 6, k-nya 3. Nah, berarti hasilnya 20. Kalau kita klik yang permutation, berarti hasilnya 120. Kalau yang repetition, berarti 56. Nah, di sini juga ada conversion. Conversionnya itu ada time calculator, numerical system, unit conversion, complex number. Misalnya yang ini, numerical system. Nah, akan seperti ini ya tampilannya. Terus kemudian kalau unit conversion ada length, area, volume, temperature, speed, weight. Ini untuk mengkonversi. Misalnya ini dari Celsius mau dibuat ke Fahrenheit misalnya. Ya bisa seperti ini. Kalau misalnya 5 Celsius berarti sama dengan 32 Fahrenheit. Yang speed weight juga sama lah ya. Gak jauh beda kayak yang tadi cara pengerjaannya. Lalu number theory ada modulo dan factoring. Yang modulo nah seperti ini. Bisa kita coba ya nanti. Ya, sudah ini fitur-fitur dari matematik yang bisa teman-teman coba. Biar lebih paham cara penggunaannya, sebaiknya di-download dan dicoba-coba. Jadi nanti lebih paham ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak bisa kalau di sini ya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman untuk mencoba aplikasi ini karena aplikasi ini cukup menarik dan bisa membantu beberapa permasalahan matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rina Anggraini yang telah menyajikan materinya atau mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya tentang simbol lab ya atau simbol lab yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Insan Nurfadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai aplikasi teknologi dalam pembelajaran matematika ini. Baik, yang akan saya paparkan di sini mengenai aplikasi Simbolab. Apa sih Simbolab itu? Mari kita bahas bersama-sama. Simbolab itu merupakan salah satu software atau aplikasi yang sangat membantu langkah demi langkah dalam memecahkan beberapa permasalahan, khususnya
pada pembelajaran matematika dan kimia. Untuk matematika itu sendiri seperti aljabar, trigonometri, kalkulus, fungsi, matriks, dan vektor, geometri, dan statistik yang mencakup sekolah dari menengah sampai ke perguruan tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya yaitu dalam penggunaannya lebih simpel, mudah dipahami, serta kapasitas aplikasinya ringan. Dan yang kedua yaitu aplikasi Simbob ini dapat digunakan di laptop maupun di smartphone, secara online maupun offline. Dan yang ketiga, Simbolab ini memudahkan siswa untuk menyelesaikan berbagai masalah macam matematika beserta cara dan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun kekurangannya, di sini yang pertama yaitu hanya dapat menyelesaikan persoalan matematika dan kimia saja. Dan yang kedua yaitu sebagian solusinya berbayar. Dan yang ketiga, dengan aplikasi ini dapat menyebabkan siswa untuk malas berhitung. Selanjutnya, izinkan saya untuk tutorial aplikasi Simbolab. Oke Bapak Ibu sekalian, step pertama dari tutorial ini yaitu mendownload Simbolab di Play Store. Kemudian kita klik. Nah, kita langsung ke menu utama di mana di sini ada home, kemudian ada history, kemudian ada notebook, dan kemudian ada catatan. Set di sini dari algebra sampai dengan trigono bisa dilihat. Ini merupakan rangkuman-rangkuman rumus dari materi-materi tersebut. Nah, sampai dengan trigono demikian. Jadi apabila ada yang lupa mengenai rumus-rumus tersebut dapat dilihat di bagian cheat sheet ini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke home. Nah, di home di sini terdapat berbagai macam materi yang dari pertama kalkulus, function, matrik dan vektor, geometri, trigono, statistik, dan chemistry. Nah, selanjutnya di bagian select chemistry topic ini maksudnya itu bagian-bagian dari bab tersebut. Misal saya klik mengenai bab trigonometri. Nah, bagian trigonometri ini terdapat identitas, proving identitas sampai dengan menyederhanakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini bagian enter. Nah, ini Ibu Bapak bisa menulis sendiri soal-soal. Misal saya contohkan ya. Misal saya mau menulis soal X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Klik go. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya menurut sini kekurangannya ini untuk step by stepnya itu ini berbayar. Nah, tetapi untuk hasilnya itu ada, ini udah ditemukan X1 nya itu 3, X2 nya negatif 2. Tapi untuk step by stepnya tidak bisa dilihat kecuali Ibu Bapak bisa berbayar. Ini ada harga-harganya seperti itu, tetapi ini udah lengkap dengan grafiknya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada kamera. Nah, tetapi kamera di sini harus dengan catatan tulisannya bagus. Misal saya menulis contoh soal di buku dengan tulisan saya yang sengaja dijelekan. Enggak.
No, dapat dilihat ini artinya cannot, berarti tidak terdeteksi. Nah, kita bandingkan dengan yang di Word. Nah, di Word ini tuh kita bisa terdeteksi kan, ini langsung cepat gitu. Nah, selanjutnya di sini di bagian misal contoh di bagian trigono. Di sini ada example, ini contoh mengenai soal. Bisa Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini untuk solve step-nya udah terlihat semuanya. Kalau misalkan yang bagian ini, nah ini lumayan panjang ya step by step-nya. Nah, apabila ini kok bisa sampai dari mana hasil seperti ini, kita klik aja solve step-nya. Itu ada penjelasannya, kita klik lagi, itu ada penjelasannya sampai panjang, lumayan ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian, misal dicontohkan di sini misal pakai soal yang sin cos. Nah, bentuk soalnya tuh seperti ini sama. Nah, tetapi di sini menjadi kebalik, bukan kosin tapi sin cos. Nah, ini bisa diedit. Ini ada tanda seperti pulpen apa pensil gitu. Bisa diklik. Misal di sini jadi sin. Di sini jadi cos misalnya. Contohkan ya. Nah, maka penyelesaiannya kita klik go. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini, seperti itu ya. Nah, tetapi step by stepnya tidak terlihat ya, karena ya gitu harus berbayar itu. Nah, itu cara sederhananya mengenai materi aplikasi Simbolab. Menurut saya ini recommended karena lumayan komplit mengenai bagian-bagiannya sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa atau yang Bapak Ibu lagi pelajari. Cukup demikian tutorial yang saya perlihatkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun cara yang kurang tepat. Mohon maaf, untuk dikoreksi bersama-sama agar bisa belajar dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tia Insan Nur Fadilah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya materi yang terakhir ini tentang kanda yang akan disampaikan oleh Pak Didik Sam Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Kanda atau biasa disebut oleh kalangan siswa itu Q&A. Gitu. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau di App Store bagi yang menggunakan iOS gitu. Karena saya menggunakan Android, saya downloadnya di Play Store. Di sini kita tinggal tulis saja Q&A gitu atau bisa disebut Kanda. Nah, kita sudah ada download saya. Kalau saya sudah mendownload, tinggal buka. Nah, sesudah buka, di sini aplikasi Kanda itu sudah 17.000 pengunduh ya, yang sedang belajar, yang sudah bisa belajar bersama. Kita bisa masuk lewat akun Google atau Facebook ataupun melalui Line. Saya akan menggunakan akun Google. Kita oke kan, kita mohon tunggu sebentar. Nah, ini iklan. Nah, untuk tampilan pertama di sini ada 4 fitur gitu. Yang pertama cari dengan soal sampel. Nah, biasa seperti ini, kita tinggal foto saja soalnya, maka kita akan tahu cara-cara jalan penyelesaiannya itu seperti apa.
Nah, gitu. Jadi mendetek sendiri gitu, nanti ketahuan mana jawabannya. Nah, gitu. Di sini adalah soal bilangan bulat P merupakan akar dari fx sama dengan 0. Maka gradien singgung kurva Y. Nah, ini jawabannya. Ini untuk mencari gradien. Nah, ini ada 6 versi jawaban. Tuh. Banyak soal yang sejenis dari soal seperti itu. Nah, ini jawabannya. Gitu. Ini jawabannya oleh guru dari Kanda sendiri gitu. Ini guru Kanda dari Nyoman. Ini guru Kanda dari Asep Dwi gitu. Nah, jadi setiap guru apabila kita memfoto soal yang susah, setiap tutornya pasti mengerjakan soalnya gitu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu kita bisa memfotokannya soalnya. Nah, kita coba ya. Soal SPLDP. Nah, kita arahkan. Usahakan fotonya harus jelas ya, jangan blur. Kita coba ya. Apakah benar berfungsi? Nah, itu ternyata jawabannya seperti ini. 4,-1. Sama seperti yang ada di komputer. Nah, jawabannya yang lain, solusinya seperti ini. Yang kedua, solusi yang ketiga seperti ini. Yang keempat, seperti ini. Nah, banyak. Nah, ini dikerjakan oleh guru-guru atau tutor-tutor yang ada di Kanda. Gitu. Ya, ini membantu sekali. Terus yang kedua, di samping harus foto atau tulisannya bagus. Nah, kita coba dengan tulisan tangan gitu. Ini tidak terlalu bagus ya. Apakah terbaca? Kita cek. Aduh, deg-degan. Nah, oke. Kita cari apakah ada gak jawabannya gitu, sama gak kayak tadi. Nah, ternyata sama ya, kebaca. Jadi aplikasi Kanda ini tidak hanya untuk soal yang diketik, tapi bisa juga yang ditulis tangan. Ya dengan syarat terbaca lah gitu. Jangan abstrak banget gitu. Oh, kesininya acak-acakan. Nah, ternyata yang masuk akal itu yang satu ya, caranya ini. Yang sesuai dengan soal. Yang kedua itu mungkin berbeda gitu. Jadi kita harus pintar memilih-milih jawabannya gitu sesuai dengan soal gitu. Jangan asal nulis saja. Nah, seperti itu. Itu untuk fitur pertama. Nah, untuk fitur kedua ada penjelasan rumus gitu. Ini kita bisa memfotokan rumus apa gitu, maka kita tahu itu rumus apa disebutnya gitu. Gitu. Untuk yang ketiga ada pertanyaan langsung kepada guru atau tutornya gitu. Di sini tutornya banyak. Nah, kita bisa langsung bertanya kepada tutornya. Ini ada dari universitas terbaik yang ada di Indonesia ya. Itu negeri maupun swasta. Nah, ini banyak tutor-tutornya. Mungkin ada sebagian dari Universitas Siliwangi ya. Tapi saya nggak tahu. Gitu. Bayar ke home. Dan yang fitur terakhir ada penerjemahan bahasa gitu. Di sini ada bahasa yang supportnya itu ada 5 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Vietnam. Gitu. Nah, selain itu di aplikasi Kanda juga ada fitur kalkulator, timer, keanggotaan, dan visi. Untuk kalkulator seperti biasa, ini kalkulator saintifik.
bisa digunakan untuk mengetik soal gitu dan bisa menghitung gitu. Nah, seperti itu. Ini jawabannya. Cara penyelesaiannya bisa dilihat. Nah, ini cara penyelesaiannya. Gitu. Nah, yang kedua ada fitur timer. Ini bisa mengerjakan waktu dengan mengerjakan soal dengan cara di waktu. Gitu, bisa sparring dengan teman gitu. Nah, di sini banyak yang online. Kita ajak teman kita untuk mengerjakan. Selama belajar kita berapa menit gitu. Nah, di sini ada banyak chat. Tuh, ada IG Risma. Lagi nggak melakukan hal lain. Di sini terus berjalan chatnya gitu. Nah, bisa seperti itu. Bisa undang teman juga. Nah, untuk riwayatku saya belum pernah pakai gitu. Nah, nanti mungkin suatu saat saya akan mencoba. Yang terakhir ini ada akun, kita bisa mengupload foto untuk profile kita. Gitu. Sekian untuk penjelasan aplikasi Kanda atau Q&A ini. Bisa di-download gratis di App Store atau di Google Play Store. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Jika ada pertanyaan maupun sanggahan atas materi yang kami sampaikan, silakan sampaikan di komentar dalam video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.